Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap akan pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 10 ayat 10. Saya bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jemaat dikasihi Tuhan, ini bicara tentang siapa? Ya, pencuri tentunya bicara tentang yang jahat, ya, dari iblis. Dia datang hanya untuk mencuri, mengambil sesuatu yang menjadi hak kita, sesuatu yang menjadi bagian kita. Itu bisa materi, bisa kesehatan kita, bisa kebahagiaan kita, bisa peluang hidup kita, bisa keberhasilan kita, atau apapun itu. Itu bisa diambil oleh si jahat atau si pencuri itu. Ya, dia memang datang untuk itu, untuk merusakkan apa yang baik, untuk membuat apa yang baik menjadi buruk. Ya, itu yang dikehendakinya. Tetapi pada kenyataannya banyak juga loh, sekalipun ngerti bahwa iblis itu jahat, pencuri itu jahat, tetapi ada begitu banyak orang yang tetap juga terperdayai, ya. Jadi karena liciknya si jahat ini, tipu dayanya membuat tidak sedikit orang yang sebetulnya dah ngerti kebenaran, tapi justru masih juga jatuh di sana. Nah, makanya pagi hari ini, mari bersama-sama kita pahami ayat ini bahwa pencuri datang tidak ada membawa baik-baiknya, gak ada baiknya buat kita. Malah dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Perhatikan berikutnya. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebaliknya, kedatangan Yesus dalam hidup kita bukan mencuri, tetapi justru dia datang untuk memberi hidup. Untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan, yang memberkati hidup kita. Ya, karena itu kita mesti bisa membedakan, ya. Ada begitu banyak orang terjebak, tersesat, ya, salah langkah, salah pilih pencuri daripada Yesus. Ini kan kacau sekali, ya. Yesus gembala yang baik, dia pasti akan memberi yang terbaik buat domba-domba yang dikasihnya, yaitu kita semua. Ya, sementara pencuri seperti juga pencuri ternak, ya, yang zaman dulu itu sukanya apa? Mengambil, bahkan membunuh dan membinasakan. Nah, iblis mau menghancurkan hidup kita. Berbagai macam cara dia ambil, ya, dia kerjakan. Tujuannya sekali lagi tidak ada yang baik. Justru dia mengambil, mencuri, ya, terus akhirnya membunuh, dan akhirnya terakhir nanti dibawa neraka. Jadi karena itulah mari jemaat dikasihi Tuhan, kita harus mengerti
tipu daya si jahat itu. Dan sekarang Yesus datang. Dia datang supaya kita punya hidup. Dan punya hidup dalam segala kelimpahan. Nah, sekarang pilih yang mana? Ya, tentu kita akan mengatakan, aku pilih Yesus. Kalau engkau memilih Yesus, ya pastikan engkau mendengarkan apa perkataan Tuhan Yesus. Kalau engkau memilih Yesus, mulai belajar, ayo melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Kalau engkau memilih Yesus, ya engkau mesti ada bersama-sama dengan Dia. Dan engkau selalu mendengarkan dan melakukan segala firman dan perkataannya. Ya, dan kita mulai sadari, sekali lagi, kita adalah orang-orang yang sudah ada dalam Kristus. Semestinya kita tidak tergoda lagi dengan pencuri yang datang itu. Jangan dibukain pintu. Ya, pencuri nggak butuh pintu ya. Dia akan mengupayakan berbagai macam cara, menghalalkan segala cara. Nah, setelah kita tahu bahwa iblis tidak membawa kebaikan, tetapi ada begitu banyak juga orang-orang yang masih terjebak, terjerat oleh tipu daya iblis. Jelas firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dia datang, pencuri itu, untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, jangan sampai kita kena tipu dayanya. Jangan sampai kita terperdayai. Sebaliknya, ayo kita memilih untuk datang pada Yesus. Dia datang pada hidup kita, terima Dia, ya, dan mulai percaya Dia, dan mulai dengarkan Dia, dan mulai lakukan apa yang diperintahkannya, dan alami sendiri kuasa firman Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita, bahwa Dia Yesus datang kepada hidup kita, datang dalam dunia ini untuk memberikan kehidupan buat kita. Bukan kematian, bukan membunuh seperti yang dilakukan pencuri tadi. Tapi Yesus sebaliknya, Dia ingin supaya kita punya hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Bukan hidup segan mati tak mau, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Kenapa harus dalam segala kelimpahan? Karena Tuhan ingin bukan hanya kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang memberkati. Ya, kita diberkati untuk menjadi berkat. Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sudah mestinya demikian. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus sudah menjanjikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan, bukan kekurangan. Karena itu, jangan berubah setia. Tetaplah berada di dalam imanmu, di dalam Yesus Kristus, dan jangan kena tipu daya si jahat yang hanya ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan kembali bahwa pencuri itu datang untuk mencuri, mengambil sesuatu yang baik dalam hidup kami, sehingga meninggalkan hal yang buruk, dan dia membunuh dan pada akhirnya membawa kami kepada kebinasaan. Tetapi kami mendengar bahwa Engkau Yesus datang supaya kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan kekurangan, tetapi kelimpahan. Karena kami tahu Engkau menetapkan hidup kami untuk jadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus urapi dan tolong kami untuk bisa mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.